Penampilan Jiang saat ini sangat cocok dengan citra pesolek. Dia tidak kekurangan uang, dan bawahannya secara alami dapat melakukan sesuatu demi uang. Dalam arti tertentu, tim seperti itu lebih setia, dan tujuannya lebih murni, hanya untuk sumber daya dan uang. Jangan mencampur terlalu banyak kepentingan. Tidak ada harapan Jiang di luar kemampuannya, dan di bawah lingkungan seperti itulah Jiang mendapatkan pasukan pertamanya. Semuanya hanya ada 200 orang. Ini hanyalah sebuah desa kecil, dan sangat bagus memiliki 200 kekuatan tempur di dalamnya. Setelah merapikan pakaiannya, Jiang membawa Sedu dalam perjalanan lagi. 200 orang kecil ini jelas tidak cukup untuk mendukung jumlah tentara di bawah Jiang. Dia masih perlu mencari di lebih banyak tempat untuk menemukan prajurit miliknya. Proses ini secara langsung menghabiskan biaya 5 hari penuh bagi Jiang. Selama 5 hari ini, meskipun Jiang sesekali bertanya kepada Sedu, dia tidak mendapatkan berita apapun tentang lokasi Feng Tianxing. Lagi pula, bagi Sedu, Feng Tianxing adalah tuannya, dan Jiang hanyalah mitra yang membantu di sepanjang jalan. Secara alami, tidak perlu menjelaskan kepada Jiang kemana Feng Tianxing pergi. Sampai hari ke-6, berita bahwa Feng Tianxing telah kembali ke kamp tiba-tiba datang. Ekspresi gugup Jiang Suedu terasa buruk. Tuan muda Jiang. Tuan muda Feng ingin bertemu denganmu. Jiang berpikir sejenak. Apakah Feng Tianxing terluka? Sedu mengangguk cepat. Ikutlah denganku. Aku benar-benar. Melihat wajah cemas Sedu, Jiang mengerutkan kening. Kali ini Feng Tianxing mengalami luka lama, dan dia seharusnya tidak muncul lagi. Kecuali jika Anda menemukan peluang yang sangat bagus, Anda akan bereaksi seperti ini, dan membawa kembali berita terlepas dari cederanya. Ini pergantian tahun. Apakah kamu sudah mengirim seseorang untuk menemukan pemburu? Sedu sedikit bingung, dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Jiang tidak terburu-buru, memanfaatkan hari-hari ketika tentaranya berkumpul. Dia segera memerintahkan. Seseorang menyerang saudaraku hari ini. Jika ada di antara kalian yang menangkap pembunuh yang mengejar, kalian akan diberi hadiah 300 keping sutra. Jika kalian bisa menangkap beberapa lagi, aku akan menghadiahi kalian. Mengikuti kata-kata Jiang, mata iblis yang hadir tiba-tiba menyala. Setidaknya sejauh ini, Jiang telah melakukan apa yang dia katakan dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sumber keuangannya cukup dan dia pasti bisa menebus janjinya. Dengan hadiah yang begitu besar, mereka tidak bisa tidak tergerak. Tidak perlu bagi Jiang untuk memberi mereka perintah lebih lanjut. Kelompok iblis ini langsung mulai menyelidiki. Setelah semua ini selesai, Jiang mengikuti Sedu kembali ke tenda Feng Tianxing. Begitu saya memasukinya, saya mendengar tawa hangat Feng Tianxing bercampur dengan sedikit batuk. Kali ini situasi keseluruhan telah diputuskan. Wajah Jiang penuh keraguan. Setelah memasuki tenda, dia melihat Feng Tianxing, yang sudah berbaring di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Kamu sangat compang camping. Dan kamu mengatakan bahwa keseluruhan situasi kentut telah diputuskan. Feng Tianxing menjentikkan jari dan melemparkan cincin sumi ke Jiang. Lihat apa yang ada di sini. Itu bukan sia-sia dari petualanganku. Jiang membukanya dengan curiga. Matanya tiba-tiba menyala, dan dia dengan cepat meletakkan cincin sumi di dekatnya. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Feng Tianxing juga menghela nafas lega saat melihat Jiang menyimpan barang-barang itu. Kalau begitu aku akan tidur nyenyak, dan kamu bisa mengurus hal-hal di barak untukku dulu. Setelah berbicara, Feng Tianxing tertidur lelap. Kemudian Jiang mempelajari seluk-beluk masalah ini dari Luowu yang terlambat. Feng Tianxing dan Luowu awalnya berencana untuk mengamati pembangkit tenaga listrik yang tiba-tiba muncul ini, dan mengikuti mereka sepanjang jalan dengan mengandalkan tanda yang ditinggalkan oleh Feng Tianxing. Tanpa diduga, Zai Zai menyelinap ke tempat setan-setan ini bersekongkol, dan topik yang mereka diskusikan adalah manfaat yang dijanjikan Hurley kepada mereka. Setan-setan ini awalnya keluar dari kewaspadaan dan ingin memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan di antara mereka sebelum mereka secara resmi bertemu dengan Hurley, sehingga mereka dapat bergabung di masa depan. Siapa yang tahu bahwa Feng Tianxing dan Luowu bercampur? Keduanya mendengar rencana Hurley dengan jelas, dan merekam kata-kata ini dengan batu foto. Ditambah dengan fakta bahwa Feng Tianxing sebelumnya telah memperoleh informasi dari mulut Heli dengan batu foto. Kedua bukti ini ada di tangan, dan Heli ingin memberontak, dan gagasan untuk membangun pintunya sendiri sudah jelas. Untuk informasi ini, Feng Tianxing dan Luowu dapat dikatakan telah melewati gerbang neraka lagi. Dengan rencana besar Heli, para iblis yang hadir semuanya adalah hal-hal sederhana. Setelah setan-setan ini menentukan bahwa tidak ada konflik kepentingan, mereka mulai merasakan ketidakkonsistenan dan mulai menyaring. Untungnya, Feng Tianxing ingin berhati-hati, dan dia serta Luowu siap mundur begitu mereka menyadari perubahan mereka. Inilah cara melarikan diri dari mulut harimau. Luowu juga cukup malu sekarang, dan perasaan dikejar dan dibunuh itu tidak baik. Jika bukan karena Feng Tianxing memiliki cukup waktu untuk pergi, dia tidak akan terlalu malu. Sisik besar hancur dan darah menetes.
Setelah memastikan bahwa Feng Tianxing baik-baik saja, Luo Wu puas dan tertidur di dalam tenda. Melihat kedua orang ini, Jiang juga tampak tak berdaya. Kalian berdua menjadi pusat perhatian. Sekarang aku satu-satunya di sini yang menghapus pantatmu. Sungguh, masalah. Jiang tidak banyak berpikir, menunggu kabar dari bawahannya. Namun, kebanyakan dari mereka menunggu dengan sia-sia. Lawan yang bisa melawan Luo Wu dengan erat bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh orang-orang kecil di bawahnya sendiri. Fungsi mereka hanya untuk mengetahui keberadaan pihak lain dari jumlah mereka yang hilang setelah mereka kembali. Sampai malam tiba, sekelompok setan kembali ke perkemahan tanpa hasil panen. Yang mengejutkan Jiang, mereka benar-benar menangkap salah satu dari mereka. Jiang Gaji, bolehkah orang ini menukar 300 sutra? Setan yang berbicara jelas sedikit gelisah, karena meskipun orang ini kuat, dia tidak lebih kuat dari mereka. Hanya selusin orang yang bergabung untuk menangkapnya. Jiang segera mengangguk. Saya akan memberi Anda 300 helai sutra seperti yang dijanjikan. Tetapi saya tidak ingin ada konflik di antara Anda karena sutra ini. Anda dapat membagikannya sendiri. Jangan ganggu saya dengan hal semacam ini. Setan itu buru-buru mengangguk, dan dengan senang hati pergi mengambil sutra itu. Sutra yang dipelajari Feng Tianxing secara pribadi adalah favorit semua iblis. Dan itu juga hal yang paling baik menunjukkan identitas mereka. 300 kuda sudah cukup bagi mereka untuk dibagikan. Meminta bawahannya untuk membawa setan yang ditangkap di depannya. Mulut Jiang sedikit berkedut. Naga iblis matahari timur? Bukankah orang ini yang hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun dan tidak pernah muncul? Kenapa? Karena hubungan kepentingan dengan Hurley dia muncul di sini? Ras iblis hanya bersenandung dan menoleh, mengabaikannya. Seorang bawahan mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Jiang Gongxi, metode penyiksaan saya adalah suatu keharusan. Saya hanya perlu menyerahkan orang ini kepada saya. Dan saya tidak memerlukan setengah batang dupa untuk menahan dan menyiksanya. Jiang menggelengkan kepalanya satu demi satu. Tidak butuh.